Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rahmadini. Saya Gisa Cahaya Handayani Dari kelas Agroteknologi B. Jadi di sini kami akan pergi ke lahan pasca tambang untuk menganalisis struktur dan tekstur tanahnya serta menganalisis kondisi lingkungan yang ada di lahan pasca tambang. Cekidot. Halo semua, jadi kita sudah di lokasi pasca tambang pertama nih, yaitu di Danau Kaolin atau yang biasa disebut Danau Biru yang terletak di Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Seperti yang dapat kita lihat, kondisi pada pasca tambang yang pertama terlihat sudah cukup baik karena reklamasi yang mengubah lahan pasca tambang ini menjadi tempat wisata. Ada habitat seperti beberapa tanaman pionir serta ikan-ikan kecil yang hidup di danau bekas lubang galian tersebut. Pada jenis tanah yang pertama, yaitu masuk ke kategori tiling pasir, di mana berdasarkan segitiga tekstur tanah lebih didominasikan bagian pasir dibandingkan liat dan juga debu. Kemampuan tanah untuk memungkinkan air atau zat cair lainnya bergerak melalui pori-pori tanah. Jenis tanah yang kedua pun termasuk dalam tiling pasir, yang dimana fraksi pasir lebih dominan dibandingkan liat dan debu. Prosesnya, tiling pasir dihasilkan dari ekstrak biji dan mengandung mineral berharga yang mengendap di dasar laki penampungan. Di lokasi bekas tambang harus selalu berhati-hati, dikarenakan struktur tanah yang buruk bisa saja runtuh, tidak stabil, sehingga membahayakan kita saat lewat di atasnya. Lalu jenis tanah ini adalah jenis tanah yang berpasir mengikat air, bertekstur berpasir, fraksinya pasir, dan memiliki permeabilitas tinggi sehingga air mudah sekali untuk masuk ke dalam pori-pori pasir ini. Jenis tanah yang keempat ini yaitu tiling slime atau lumpur. Secara umum, slime terdiri dari fraksi padatan halus dalam lumpur. Ketika menyentuhnya, lumpur slime terasa lengket tanpa adanya butiran kasar ketika menggosok lumpur tersebut di antara jari atau tangan. Jenis bukan batu ini adalah tanah liat yang mengeras, bertekstur liat berbatu, berfraksi liat, permeabilitasnya rendah sehingga air sangat sulit untuk masuk ke dalam pori-pori. Perubahan iklim mikro pada LPT yang pertama yaitu suhu sekitar 30 derajat Celcius di wilayah Nibung dan kelembaban yang rendah, serta vegetasi tumbuhan pionir yang berlimpah. Tanaman akasia memiliki nama ilmiah yaitu Acacia mongiferum yang berfungsi sebagai untuk memperbaiki struktur tanah, mencegah terjadinya longsornya tanah di sekitaran lahan tambang. Lalu selanjutnya ada Syzygium salicifolium atau sejenis jambu-jambuan yang juga dikenal sebagai Phalamansi dalam bahasa Malaya. Adalah spesies tumbuhan berbunga dari genus Syzygium dalam keluarga Myrtaceae. Syzygium salicifolium berperan sebagai pionir dalam memulai proses suksesi dan membangun kembali ekosistem yang terganggu. Lalu ada tanaman paku. Tanaman paku memiliki nama ilmiah Pterophyta. Tanaman paku dapat hidup di lokasi yang ekstrim seperti lahan bekas tambang. Jadi kita masuk ke lokasi kedua, yaitu di Pangkal Pinang, Selindung, bertepatan di perumahan Greenland. Jadi di sini kita akan masuk ke lokasi kedua untuk meneliti tekstur, struktur, dan juga pH serta intensitas cahaya yang ada di lokasi lahan pasca tambang ini. Kondisi dan habitat pada tambang kedua dapat kita lihat bahwa lokasi ini sudah ditambang kurang lebih 10 hingga 20 tahun lalu, di mana belum adanya kegiatan reklamasi dan hanya ditutup saja. Habitat yang ada seperti tumbuhan pionir, terkadang ada burung yang singgah, serta ikan kecil di dalam genangan danaunya. Lalu terdapat batu keras. Batu keras ini adalah campuran pasir dan tanah liat yang mengeras atau yang mengering. Teksturnya pasir berbatu, permeabilitasnya sangat rendah,
karena air sangat sulit masuk ke dalam pori-porinya. Jenis tanah yang ketujuh yaitu tiling liat. Tekstur tanah ini keras dan bermisikan fraksi liat. Tiling liat sendiri akan susah untuk dilakukan perbaikan atau reklamasi melihat kondisi tanah tersebut yang sangat rekat dan sulit dilalui oleh air. Tanah di sekitaran lubang tambang ini berbeda warna dikarenakan saat penambangan, para penambang menyimpan tanah bekas galian di sekitar lubang galian. Hal ini mengakibatkan adanya zat kimia tertentu pada tanah bekas galian yang meninggalkan bekas saat diletakkan di pinggir lubang galian. Jenis tanah yang ke-8 masuk ke dalam tiling slime atau lumpur. Muatan permukaan dan morfologi dari jenis ini yaitu fraksi partikel yang kecil, menciptakan lumpur yang sulit untuk dikonsolidasi dan sulit difilter. Lalu ada jenis tanah liat, memiliki tekstur liat, fraksi liat, dan memiliki permeabilitas rendah. Hal ini menyebabkan sulitnya air masuk ke dalam pori-pori tanah. Perubahan iklim mikro pada LPT yang kedua yaitu pH tanah berkisar 6,4 dan suhu sekitar 29 derajat Celcius dengan kondisi tanah yang kering. Saya mengambil data setelah hujan, maka cuaca pada lahan tersebut sejuk dan tidak terlalu panas. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa tanaman pionir yang hidup di lahan tambang yang kedua ini. Tanaman karamunting dengan nama ilmiah Rhodomyricus tomeratosa. Karamunting yang merupakan pohon yang dapat hidup di daerah marginal dan mengembalikan keseimbangan lingkungan bekas tambang sehingga kemudian bisa tumbuh vegetasi-vegetasi lainnya. Tanaman jarak memiliki nama ilmiah Ricinus communis Linn. Dapat memfiksasi nitrogen bebas ketika tanaman tersebut mati. Biomasanya dapat menjadi sumber karbon, nitrogen, dan fosfor. Tanaman pandan laut atau pandan pasir atau pandan duri dengan nama ilmiah Pandanus odorifer. Alasan disebut tanaman pionir karena tanaman ini tumbuh di wilayah pesisir dengan daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang terganggu. Tanaman ini pun mampu bertahan hidup di berbagai jenis tanah termasuk tanah pasir karang, gambut, kapur, pasir kuarsa, dan basalt. Tanaman yang kedua yaitu jenis paku-pakuan dengan nama ilmiah Pteridophyta. Tanaman paku termasuk tanaman pionir karena kemampuannya untuk tumbuh pada lahan yang ekstrim dan berperan dalam memulai proses suksesi ekologi. Nah, begitulah kira-kira teman-teman video yang telah kami lakukan di lahan pasca tambang. Walaupun lahan pasca tambang ini memiliki ekosistem yang berbeda dari ekosistem pada umumnya, namun lahan pasca tambang dapat diolah kembali. Dapat diolah seperti apa? Dapat diolah dengan cara revegetasi, yaitu dengan menanam tanaman pionir di sekitar lahan bekas tambang untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Nah, selain itu, lahan pasca tambang juga dapat diolah menjadi tempat wisata. Begitulah kira-kira teman-teman apa yang sudah kami lakukan. Maaf apabila ada salah dan kata dan misinformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.